Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan dari kelompok 10 yang bertema akhlak bermasyarakat. Sebelum berpresentasi, saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Ada Mas Rizza Nur Fauzi, ada saya sendiri, ada Mas Irawan Aditya. Baik, langsung saja kita mulai presentasinya. Akhlak bermasyarakat dalam kehidupan bertetangga, bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara, kita sebagai umat yang senantiasa bersosialisasi, berinteraksi dengan yang lainnya, khususnya umat muslim, sudah sepantasnya kita menampilkan akhlak mulia yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat beliau yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berperilaku atau berakhlak mulia di dalam bertetangga sangat perlu untuk direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai sesama umat yang sakidah kita perlu menjaga keharmonisan persaudaraan yang didasarkan atas kesamaan di dalam berkeyakinan. Islam mengajarkan agar kita selalu menampilkan kemuliaan akhlak dalam tetangga. Di samping itu, kita juga harus menampilkan akhlak yang mulia di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berikut beberapa pembahasan dalam akhlak bermasyarakat. Nah, nomor 1 akan dijelaskan oleh Mas Irawan. Monggo Mas Irawan. Akhlak bermasyarakat yang pertama adalah bertamu dan menerima tamu. Adab meminta izin. Yang pertama ada memberi salam, kemudian meminta izin. Yang kedua memberitahu nama, sifat, dan kedudukan. Yang ketiga meminta izin ketiga kalinya. Dan yang keempat, jangan mengetuk pintu dengan keras. Dan yang terakhir, menjauh dari pintu ketika meminta izin. Nah, jika tamu datang dari jauh dan ingin menginap, tuan rumah wajib menerima dan menjamu maksimal 3 hari 3 malam. Menurut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, menjamu tamu lebih dari 3 hari nilainya sedekah. Dan yang kedua, hubungan baik dengan tetangga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa tetangga yang baik adalah salah satu dari 3 hal yang membahagiakan hidup. Di antara yang membuat bahagia orang Muslim adalah tetangga yang baik, rumah yang lapang, dan kendaraan yang nyaman. Hadis riwayat Hakim. Pentingnya hubungan baik dengan tetangga adalah berkali-kali malaikat Jibril memesankan kepada Nabi Muhammad SAW untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai beliau mengira tetangga akan mendapatkan warisan. Beliau bersabda, artinya selalu Jibril memesan kepadaku untuk berbuat baik dengan tetangga, sampai aku menduga bahwa tetangga akan menerima warisan. Hadis riwayat muttafaq alaih. Nah, yang ketiga, hubungan baik dengan tetangga. Yang pertama ada bentuk-bentuk hubungan baik dengan tetangga, yaitu minimal hubungan baik dengan tetangga diwujudkan dalam bentuk tidak mengganggu atau menyusahkan mereka. Rasulullah pernah berpesan kepada Abu Dzar, jika engkau
memasak gulai, perbanyaklah kuahnya. Kemudian perhatikanlah tetangga-tetanggamu dan berilah mereka sepantasnya. Hadis riwayat Muslim. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Rigza. Silakan Mas Rigza. Baik, terima kasih atas kesempatannya dari moderator. Di sini saya akan menjelaskan hubungan baik dengan masyarakat. Jadi ada beberapa poin yang harus diperhatikan dalam berhubungan dengan masyarakat supaya berjalan dengan baik. Yang pertama, adab bergaul dengan yang lebih tua. Islam mengajarkan bahwa setelah kita menghormati atau menggauli kedua orang tua dengan penuh kesayangan dan mendoakannya, kita pun dianjurkan untuk bergaul dengan orang-orang tua lainnya dengan penuh hormat dan sopan santun. Karena bagaimanapun mereka adalah merupakan generasi pendahulu kita yang mewariskan kebudayaan kepada kita sehingga kita dapat menikmati hasil perjuangan mereka. Dalam hal ini, Nabi SAW bersabda, sebagian tanda memuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah menghormati orang Islam yang telah putih rambutnya. Yang dimaksudkan tua. Hadis riwayat Abu Daud. Lalu yang selanjutnya, adab bergaul dengan yang lebih muda. Kita senantiasa dianjurkan untuk bersikap merendah, yakni bersifat sopan santun terhadap sesama orang mukmin, termasuk terhadap orang-orang yang lebih muda daripada kita. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan merendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. Quran surah Al-Hijr ayat 88. Lalu yang ketiga, adab bergaul dengan orang yang berbeda agama. Terhadap orang yang berbeda agama pun kita dianjurkan untuk bergaul dengan baik karena pada dasarnya mereka pun sama-sama manusia yang tidak berbeda dengan kita. Asal kejadian mereka sama dengan kita. Yang membedakan antara kita dengan orang-orang yang berlainan agama adalah ketakwaannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kau di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Baik, itu dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Mas Rigza. Baik, di sini dapat disimpulkan sebagai seorang manusia yang pada hakikatnya tidak bisa hidup sendirian dan akan selalu membutuhkan pertolongan dari orang lain, maka sudah sepatutnya lah kita untuk selalu menjaga akhlak kita terhadap orang di sekitar kita agar kerukunan dan kedamaian akan selalu terjaga dengan baik. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kita. Mungkin kalau ada kesalahan tolong dimaklumi. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.